Halo teman-teman semua, balik lagi ke channel saya Beniversal. Di video kali ini kontennya kita bakal bahas tentang gimana caranya jualan di Facebook Marketplace. Jualan apa aja yang bisa dilakuin di sini? Itu teman-teman bisa jualan mungkin pre-love, barang-barang yang bekas, atau misalnya jualan motor bekas kalian, atau misalnya teman-teman cari produk pun bisa di sini, tapi produk untuk di pemakaian pribadi, untuk bukan jual lagi ya. Terus juga misalnya teman-teman ada yang jualan makanan atau targetnya orang lokal, meskipun ini juga bisa untuk satu Indonesia ya, tapi ini kalau misalnya lokal juga powerful juga. Langsung aja ke materinya. Teman-teman buka Facebooknya sendiri. Kalau udah ada logo di sini kayak gambar toko nih. Nah, itu klik. Itu ada tulisannya marketplace, teman-teman klik. Algoritmanya juga sama kayak yang lain. Kalau misalnya teman-teman apa yang sering lihat, dia bakal nongol. Jadi di sini kita mainnya untuk marketplace. Kalau misalnya targetnya teman-teman itu emang jualan se-Indonesia, bukan barang-barang lokal ya, bukan meskipun makanan ada juga yang bisa kita kirim-kirim ya. Kalau misalnya targetnya lokal, berarti kita main lokasi lokalan aja. Tapi kalau misalnya jualan baju nih, atau pengen se-Indonesia, terus juga jualan-jualan misalnya hijab atau segala macam, gimana caranya orang-orang di setiap daerah itu lihat postingan kita. Terus mainnya ada nih, misalnya harga, terus nama produk. Nah, di sini ada lokasi kan. Nanti kita post per lokasi masing-masing, kita post dengan tujuan kalau misalnya ada orang, misalnya kayak saya nih di Purwokerto. Di Purwokerto pengennya tuh orang, misalnya orang Bandung lihat misalnya. Nah, lokasinya kita set Bandung. Jadi kalau orang Bandung lihat, oh, tapi ternyata kan mungkin bukan yang dekat dengan dia. Tapi kenyataannya mungkin barang kita bisa lebih murah, lebih bagus, atau di Bandung mungkin produk yang kita tawarkan sedikit. Misalnya apa ya? Kalau Purwokerto itu anggap aja mendoan mentah, anggap aja gitu ya. Mendoan mentah yang teman-teman pasti pernah tahu lah. Kayak misalnya kayak orang-orang buat oleh-oleh, atau misalnya durian ucok. Nah, misalnya yang jual orang Medan nih, durian ucok, di post di semua lokasi. Soalnya durian ucok yang asli kan di Medan kan. Nah, mungkin di set di semua lokasi, begitu orang search di durian ucok, nemunya konten kita, bukan konten kita, postingan kita. Jadi semakin banyak, semakin luas targetnya. Kalau jualan kita unik, unik, apalagi itu khas daerah kita, itu kalau misalnya dijual ke Indonesia tuh, Indonesia luas, insya Allah tetap lancar aja. Di Shopee pun juga begitu. Saya cek juga ada beberapa orang yang jualan oleh-oleh khas Banyumas. Yang penting tetap dihitung aja. Nah, kita fokus ke Facebook Marketplace dulu. Kalau udah, teman-teman bisa klik misalnya nih, create new listing. Ini kalau dari handphone lebih enak sebenarnya. Kalau mau selling, selling. Jadi kategorinya apa? Misalnya selling ya. Terus biasanya saya dari handphone nih. Sorry. Wait. Create new listing, teman-teman pilih item for sale, vehicle for sale, home for sale, auto rental. Ini rumah mau dikontrakan atau dijual. Sebenarnya sebagian besar orang udah paham masalah Facebook Marketplace, tapi gimana caranya penjualannya semakin luas juga, itu uh, yang mungkin beberapa orang belum paham. Item for sale, contoh item for sale dulu ya. Ini vehicle for sale juga, itu namanya tergantung teman-teman lah temanya nanti. Udah, add foto biasa contohnya.
anggap foto ini aja deh. Nah, contoh aja, kerja ora kudu jelas, yang penting suke. Terus biasa judul, udah judulnya pakai keyword kata kunci yang ada di video saya yang lain. Itu kalian teman-teman search saja keyword keyword kata kunci, misalnya di Google itu gimana caranya ngasih keyword biar orang search itu lebih nongol. Jadi yang riset saya, kata kunci yang saya kasih di video itu emang buat pemula banget lah, tapi itu juga powerful. Udah, habis itu harga. Itu ada dua trik cara kasih harga. Biasanya harga yang murah itu sering nongol di atas juga. Tapi masalahnya kan banyak orang yang ngejelas. Jadi biasanya kalau ada triknya, beberapa trik, misalnya di harga tuh misal 1, 2, 3, 4, tapi di penjelasannya, di deskripsinya itu nanti dikasih penjelasan masalah harganya, detailnya di deskripsi. Nah, di sini deskripsi. Nah, kategorinya teman-teman sesuai sama jualannya ya, kondisi bekas apa baru atau bekas like new, pokoknya itu atur aja dari jualan teman-teman. Kategorinya tentuin masing-masing. Udah, deskripsinya itu, deskripsi juga harus pakai keyword kata kunci juga, nggak cuma asal tulis. Yang pertama, contoh kayak yang di video sebelumnya tentang keyword kata kunci itu tentang baju batik. Banyakin kata-kata yang sering dipakai untuk jualan baju batik, itu yang pertama. Yang kedua, jelas penjelasan detail masalah produk, itu jelas. Yang ketiga, jangan lupa cantumkan harga. Yang keempat, jangan lupa cantumkan nomor. Itu yang paling penting. Kalau orang search nemu di Facebook kita. Terus kalau misalnya teman-teman mau banyakin post ya dalam sehari, atau misalnya teman-teman mau bukan spam nyampah ke orang ya, tapi kita kayak spam konten lah, spam posting. Itu fotonya harus dibedain, postingan 1 dengan postingan 2. Jadi kalau mau rajin-rajin orang nemu postingan kita, itu kita harus rajin posting, dan gratis ini ya. Rajin posting, fotonya beda, meskipun ini postingannya nanti bisa di up ya, bisa dinaikkan. Tapi kalau misalnya teman-teman sering posting, kontennya beda-beda, terus deskripsinya beda-beda, deskripsinya sama cuma kata-katanya aja yang beda, so, yang penting ada nomor yang sama, harga, itu kemungkinan dilihat sama orang itu lebih tinggi. Makanya kalau teman-teman yang main Facebook Marketplace, itu jarang banget penjual yang asli. Itu bukan jarang ya, tapi agak susah lah dapetinnya. Misalnya motor ya, atau mobil bekas, itu rata-rata bakulan semua tuh, orang jualan semua tuh, perantara lah, maklar gitu, yang banyak posting yang beneran jualan asli ada, cuma ketumpuk banyak sama orang-orang yang jualan itu. Makanya kalau cari di situ tuh harus bener-bener detail, buat diteliti. Ada yang lebih murah, itu biasanya yang punya yang asli gitu, contohnya gitu. Nah, spam posting ini pertama harus fotonya beda, karena biasanya kebanyakan ditolak kalau fotonya sama. Terus deskripsinya diusahain beda masing-masing. Ya mungkin cuma di otak-atik sedikit aja. Itu misalnya, apalagi jual jasa juga bisa di sini. Jasa, bukan service, sorry. Laundry sofa, laundry jas premium dan segala macam, itu bisa banget. Apalagi targetnya lokal gitu biasanya kenceng. Ini kalau misalnya jualan jasa atau makanan-makanan kecil atau makanan-makanan catering, itu bisa banget. Yang penting teman-teman kreatif, fotonya harus rajin foto, atau misalnya edit foto pakai Canva atau apa, kan gampang. Terus deskripsinya sering diotak-atik, beda-bedain. Tuh kalau mau spam posting. Yang ketiga, spam postingnya juga
tentuin daerahnya juga. Nah, location ini teman-teman targetnya terserah. Kalau misalnya targetnya lokal banget, teman-teman bisa pakai kecamatan. Meskipun nanti tertulisnya di Banyumas, tapi saya biasanya kabupaten sih, kabupaten. Jadi targetnya kabupaten itu lebih luas lah. Tapi kalau skalanya masih kecil banget, kecamatan nggak apa-apa. Tapi kabupaten, terus misalnya mau diperluas lagi nih, misalnya jangan di Jawa Tengah, tapi per kabupaten titik-titiknya teman-teman tembak semua. Nah, di location ini atur, terus posting, atur lagi, bedain lagi, misalnya ini Banyumas, terus Cilacap, Banjarnegara, mungkin kabupaten sampai ke Jogja segala macem. Jadi yang masih terjangkau untuk dikirim-kirim itu teman-teman bisa tembak aja lokasinya. Makanya banyak juga kan yang teman-teman sering lihat mungkin di Facebook Marketplace, bisa menerima COD, terus tapi ternyata kita kan lagi di Purwokerto, tapi pas dia nulisnya Purwokerto, tapi pas kita kontak ternyata dia Bandung, Jakarta. Pakai triknya kayak gitu untuk yang Facebook Marketplace. Jadi kesimpulannya teman-teman, pertama harus wajib sering update foto kalau mau sering post. Yang kedua, deskripsi sering diotak-atik untuk setiap postingannya. Yang ketiga, kalau mau nembak satu Indonesia atau daerah-daerah yang masih bisa dikirim-kirim dari produk teman-teman semuanya, itu lokasinya disesuaikan dengan kabupaten targetnya. Jadi itu yang bisa dibahas untuk Facebook Marketplace. Kalau misalnya ada pertanyaan silahkan tinggalkan di kolom komentar. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe. Terima kasih teman-teman. Sampai jumpa di video selanjutnya.